menentukan progres. Tapi yang dibayar nanti kepada kontraktor bukan MC0, tapi adalah MC100. Jadi pengecekan setelah pelaksanaan. Jadi dengan demikian, betul-betul yang dibayar itu adalah yang sesuai dengan pelaksanaan. Nah, ketentuan lain dari harga satuan adalah apa? Penetapan pemenang berdasarkan harga satuan penawaran terkoreksi. Selanjutnya harga satuan menganut prinsip lamsam. Jadi yang kalau tadi lamsamnya di harga keseluruhan proyek, kalau ini lamsamnya adalah di harga satuannya. Apa maksud lamsam di harga satuan itu? Jadi kalau terjadi misalnya perubahan upah, perubahan bahan, perubahan harga tenaga alat gitu ya, itu tidak bisa diklaimkan lah kira-kira itu ya. Berapapun berubahnya, harga satunya tetap sama, nggak berubah gitu. Nah, volume pekerjaan dimungkinkan berubah. Penyedia jasa dibayar berdasarkan jumlah yang pasti. Kontrak ini menuntut ini pemantauan ketat. Karena memang betul-betul harus diukur berapa yang terlaksana, itulah yang dibayar. Lalu verifikasi terhadap volume pekerjaan sesungguhnya, menelusuri berapa banyak ditambah, dikurangi, dipasang, dan dibongkar. Kemudian pengguna jasa berisiko atas jumlah pekerjaan, perkiraannya harus akurat, sehingga harga yang akan dibayar betul-betul sesuai dengan dana yang ada. Jadi ibaratnya kalau kita naik taksi tadi dengan argo tadi ya, uang kita cukup sampai di rumah gitu. Kalau tadi di Grab enggak, tapi kalau argo maka kita betul-betul seleksi lewat mana yang paling cepat. Kalau enggak uangnya enggak cukup nanti kan. Gitu prinsipnya. Jadi kuantitinya benar-benar yang sudah terpasang yang akan dibayar. Penyedia jasa menanggung risiko kenaikan harga satuan yang dibayarkan pada penyedia jasa sesuai dengan volume pekerjaan yang dikerjakan. Jadi karena harga satuannya yang diikat, sehingga kalau terjadi perubahan tadi harga bahan, harga upah ataupun alat, itu yang dibayar tetap seharga satuan yang sudah disepakati tadi. Banyak pengukuran ulang yang harus dilakukan secara bersama untuk menetapkan volume. Jadi ini makanya mutual check ini, pengukuran bersama ini selalu harus dilakukan untuk menentukan apakah betul-betul segitu yang dikerjakan atau tidak. Lalu yang ketiga adalah gabungan lamsam dan harga satuan. Nah, ini bisa terjadi nih ya. Ada kontrak pengadaan barang jasa yang merupakan gabungan lamsam dan harga satuan. Jadi di dalam satu kontrak itu, di dalam bill of quantity-nya ada yang bagian dari kontrak lamsam, ada yang bagian dari kontrak unit price. Nah, itu bisa terjadi itu ya. Biasanya untuk menentukan mana yang lamsam itu adalah yang memang terukur dan jelas. Mana unit price adalah yang memang susah diukurnya. Contoh misalnya pondasi. Pondasi itu kalau bisa unit price, jangan lamsam. Kenapa? Karena kita nggak tahu berapa sih sebetulnya kedalaman pondasi yang betul-betul memenuhi syarat gitu kan. Maka nanti yang diukur adalah berapa yang pondasi yang tertanam. Jadi tidak dilamsamkan. Tapi kalau kolom, balok, plat itu kan semua udah jelas bisa diukur kan. Nah itu biasanya boleh dilamsamkan gitu, karena jelas. Jadi kalau yang tidak jelas tadi di unit price kan. Ini tolong dicatat ya, nanti kalau ada pertanyaan begitu. Jadi kapan dia dilamsamkan, kapan dia di unit price kan. Lalu kemudian ada yang namanya pengertian kontraknya terima jadi ya, atau turnkey. Ini sering disebut juga turnkey ya, terima jadi. Ini adalah kontrak pengadaan barang jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan konstruksi peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Jadi ini samanya seperti kita beli mobil gitu ya. Kita inden dulu, kemudian dia produk di pabriknya, lalu setelah selesai nanti diserahkan. Nah kita untuk inden kita bayar DP dulu,
atau tanda jadi. Nanti kalau sudah selesai kita lunasi. Kira-kira gambarannya mirip itu, yang namanya turnkey ini ya, atau terima jadi ini. Lalu yang kemudian yang lanjutnya adalah persentase. Ini biasanya untuk konsultan ya. Jadi kontraknya berdasarkan persentase nilai pekerjaan. Jadi makanya ini adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, di mana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi pemborongan. Ini bisa juga disebut sebagai lump sum cost reimbursable gitu ya. Jadi si kontraktor di reimburse, ya dibayar pengeluarannya atau biayanya, lalu nanti diberi persentase keuntungan atau jasanya. Sedangkan ada pengertian kontrak tahun tunggal dan tahun jamak. Ini kalau kontrak tahun tunggal itu adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 tahun anggaran. Ya. Sedangkan tahun jamak, kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 tahun. Ini disebut juga dengan kontrak induk gitu ya. Nanti setiap tahunnya ada kontrak anaknya. Jadi misalnya kontrak induknya selama 5 tahun, maka setiap tahun nanti ada kontrak anak. Jadi itu kenapa begitu? Ya karena keterbatasan ini. Anggarannya APBN dan APBD-nya ada. Jadi yang dikontrakkan berikutnya ada. Tapi tidak perlu ada lelang lagi. Ya, tidak perlu ada lelang lagi. Jadi proyek yang berlanjut begitu, diikat kontraktornya untuk tahun, ya misalnya tahun 5 tahun atau 4 tahun, ini disebut dengan tahun jamak itu, atau 2 tahun gitu. Tapi nanti tahun pertama ada kontrak anaknya, tahun kedua ada kontrak anaknya, tahun ketiga ada kontrak anaknya, dan seterusnya. Terus dari sisi penjumlah penggunanya ya, ini kontrak pengadaan tunggal. Jadi di sini pengguna jasanya satu ya. Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. Jadi pengguna jasanya sendiri, penyedia jasanya juga satu. Sedangkan kontrak pengadaan bersama ini adalah kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama. Yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama dituangkan dalam kesepakatan bersama. Jadi di sini pengguna jasanya banyak gitu ya. Sedangkan penyedia jasanya sendiri, bisa jadi begitu. Ya. Kalau yang di satu tadi, kontrak pengadaan tunggal tadi adalah penyedia jasanya sendiri dan pengguna jasanya juga sendiri gitu. Nah ini kontrak pada proyek konstruksi ya, kalau kita perhatikan ini ada owner, ada perencana, AI itu artinya arsitek / engineer gitu ya. Lalu ada konsultan pengawas, ada kontraktor utama, ada subkontraktornya, dan ada suppliernya. Nah, antara owner dengan perencana ini namanya kontrak perencanaan. Antara owner dengan konsultan pengawas ini namanya kontrak pengawasan. Antara owner dengan kontraktor ini disebut dengan kontrak konstruksi. Jadi bedakan ya, kontrak perencanaan, kontrak konstruksi, dan kontrak pengawasan. Terus nanti di antara kontraktor utama dengan subkontraktor, ya mereka punya kontrak juga, tapi tidak ada hubungannya dengan owner. Kalau ini yang kita lihat adalah hubungannya dengan owner. Jadi konsultan pengawas dengan kontraktor utama nggak ada kontrak, tapi konsultan pengawas di dalam mewujudkan kontrak pengawasan ini perintahnya adalah mengawasi kontraktor utama, ya sehingga owner memberikan otoritas ke sini untuk mengawasi ini. Nah, yang berkontrak adalah owner dengan kontraktor. Gitu ya. Terus ada kontrak manajemen kontrak pada konstruksi tapi dengan manajemen konstruksi ya. Jadi ada MK di sebelah sini ya. Tadi konsultan pengawas kan, sekarang ini ada MK-nya. Ini ownernya, ini perencananya, ini MK-nya, lalu ini kontraktor spesialis ya.
Antara owner dengan perencana, kontrak perencanaan. Antara owner dengan konsultan manajemen konstruksi, kontrak pengawasan, atau kontrak MK manajemen konstruksi gitu. Tapi ownernya berkontrak tidak kepada kontraktor utama, tapi kepada kontraktor spesialis. Nah, ini disebut dengan multi prime kontrak gitu ya. Dikoordinasikan oleh konsultan manajemen konstruksi, tapi owner yang berkontrak kepada kontraktor spesialis tadi. Kira-kira begitu. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Lanjutkan. Di mana? Belum ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Baik, kita lanjut ya. Sebentar, saya ini ada ini, sebentar ada koneksi dulu. Teknik data polinema pokoknya sama ubaya. Iya betul. Misalnya pura-pura orang itu Pak Dani, Bapak Ibu semuanya selamat siang. Siap. Pak Dani, saya mohon izin. Pakai AP dulu, karena masih di jalan. Patri, apa kabarnya Bandung? Baik dong. Kapan nih ke Bandung lagi? Ya, siap. Minta tugas sama Pak Dani. Bukan sama Pak Dani yang ambil satu. Pak Sarisal banyak Semarang. Gitu. Sembel ya? Iya. Bocoran Pak Sembel ya? Iya. Kalau tidak pilih, Pak Sembel. Kamu datang. Iya, nanti ketemu. Mau ingat tuh barang bau. Tapi sama ada tuh nggak apa-apa Pak. Kalau aku juga apa-apa dulu ya Pak. Korban saya di Bogor Pak. Waktu saya di Polbar, asesor yang lain ngajak saya. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi ini adalah kontrak pada prekonstruksi. Kalau kita menggunakan sistem manajemen konstruksi ya seperti ini bentuk kontrak dan organisasinya. Terus ada jenis-jenis kontrak yang lain, yaitu kontrak rancang bangun atau design and build kontrak. Ada kontrak putar kunci atau turnkey yang tadi sama ya, yang terima jadi. Ada kontrak full free financing. Ini lebih berkaitan kepada kepada cara pembayaran. Lalu kemudian ada build, operate, and transfer. Nah, ini di jalan tol sering ya, BOT ini. Jadi investor membangun, kemudian ada masa konsesi berapa tahun misalnya, apakah 15 tahun atau 20 tahun. Lalu nanti setelah selesai itu diserahkan kepada pemerintah. Nah, selama masa konsesi pendapatan tol itu dibagi sharing ya antara pemerintah dengan investor. Kemudian ada lagi build, operate, and own, ini sama. Ya, di
dibangun, kemudian dioperasikan, dan dia nanti akan dimiliki. Ada lagi build, lease, and transfer atau BLT gitu ya. Jadi ini model-model jenis kontrak ini biasanya yang banyak diterapkan di jalan tol itu adalah yang BOT, BOO atau BLT ini ya. Atau bisa juga design and build, itu juga bisa ya. Ini tadi ya penjelasan tentang kontrak rancang bangun, nanti bisa dibaca lebih jauh nanti. Ini juga turnkey yang seperti tadi, sama kita kalau seperti mau membeli mobil gitu ya, maka di situ kita bayar DP-nya, kemudian nanti di produk mobilnya setelah selesai inden tadi itu baru kita lunasi. Ya. Ini tadi cara pembayaran ya. Jadi penyedia jasa mendanai seluruh pekerjaan sesuai kontrak setelah dikerjakan selesai 100%, penyedia dibayar 95% dan 5% untuk retensi. Jadi dibayarnya setelah proyek selesai. Ya. Beda, tidak diberi DP ya. Kalau BOT, BO, BLT prinsipnya sama seperti tadi. Jadi dibangun oleh investor, kemudian ada masa konsesi selama misalnya 20 atau 15 tahun. Kemudian selama masa konsesi itu pendapatannya nanti di-share antara pemilik dan maksudnya investor dengan pemerintah gitu ya. Karena ini yang lahan pemerintah. Lalu apa unsur-unsur yang ada dalam kontrak? Yang terlibat langsung ya pemberi tugas ya, kontraktor, konsultan, penyedia jasa pengawasan ya, atau konsultan perencanaan atau konsultan MK. Lalu yang terlibat dalam proses pembangunan ada pemberi tugas, ada kontraktor, ada konsultan, ada pemerintah yang dalam ini sebagai regulator, lalu ada bank. Kemudian dari sisi pengguna jasa, jadi ingat di dalam kontrak ya Undang-Undang Nomor 18 tahun 99 itu ada penyedia jasa, ada pengguna jasa. Nah, pengguna jasa ini adalah yang kita sebut juga sebagai owner, sebagai pemilik gitu ya. Bentuknya bisa perorangan, bisa badan hukum, bisa instansi pemerintah, atau bisa juga berupa swasta gitu ya. Nah, di sini ada bagian yang lain adalah penyedia jasa. Jadi ada pengguna jasa, ada penyedia jasa. Nah, untuk penyedia jasa perencanaan itu dia bisa berbentuk badan usaha dan bisa juga bentuk perorangan. Kalau dia berbentuk badan usaha, maka harus ada ketentuan tentang perizinan usaha sebidang jasa konstruksi. Jadi harus ada apa saja yang harus dipenuhi administrasinya. Lalu dia memiliki sertifikat klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Jadi ini ketentuan-ketentuan tentang jasa perencanaan itu apa saja ya. Lalu tenaga ahlinya harus memiliki sertifikat keahlian, SKA atau SKT gitu ya. Sekarang namanya SKK ya, sertifikat keahlian kompetensi kalau nggak salah ya. Lalu jika berbentuk perorangan harus memiliki sertifikat keahlian hanya untuk pekerjaan yang berisiko kecil, teknologi sederhana dan biaya kecil. Ya. Demikian juga penyedia jasa pelaksanaan. Persyaratannya juga tadi harus dipenuhi, perizinannya, kemudian sertifikasi, ini namanya SBU ya, sertifikat badan usaha. Lalu tenaga kerja memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian bekerja. Ya. Nah, jika berbentuk perorangan, maka dia harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian hanya untuk pekerjaan yang berisiko kecil, teknologi sederhana, dan biayanya kecil. Nah, ini untuk pengawasan, bisa dalam bentuk badan usaha, bisa juga dalam bentuk perorangan. Ya, kalau bentuk badan usaha, memenuhi ketentuan tentang perizinan juga, lalu sertifikat badan usahanya, ya, kemudian tenaga ahlinya harus memiliki sertifikat keahlian. Kemudian jika berbentuk perorangan harus memiliki sertifikat keahlian hanya untuk pekerjaan yang berisiko kecil, teknologi sederhana, dan biayanya kecil, sama seperti tadi. Kemudian ada direksi
atau wakil pemilik. Hubungan kerja pemberi tugas dengan direksi merupakan perjanjian pemberian kuasa. Hubungan kerja kedinasan pemerintah. Direksi terdiri dari perencana, pimpinan proyek, pengelola keuangan, pengelola administrasi, dan pengelola teknis atau konsultan pengawas. Jadi direksi itu namanya yang mengarahkan ya. Makanya kalau di lapangan disebut dengannya adanya direksi kit. Jadi dia merupakan wakil dari owner yang membantu di dalam kelancaran pelaksanaan proyek. Apa kewajiban direksi? Yaitu mengusahakan agar kontraktor bisa tepat pada waktunya menguasai tanah di mana bangunan harus didirikan, lalu kesempatan membongkar, memuat, menimbun bahan bangunan. Jadi direksi menyiapkan kesempatan itu. Lalu penyediaan tanah untuk menimbun bahan sisa atau bongkaran, kemudian tanah untuk mengambil penimbunan tanah ya. Jadi di mana mau diambil tanah untuk timbunan tadi, ya. Maka itu ditentukan oleh direksi. Kemudian subkontraktor. Nah, subkontraktor itu sebenarnya sama dengan kontraktornya, cuma yang membedakannya kalau subkontraktor itu mengerjakan sebagian dari pekerjaan kontraktor. Tapi kalau kontraktornya itu menyelesaikan bertanggung jawab terhadap keseluruhan pekerjaan. Nah, hasil kerja subkontraktor itu tetap merupakan tanggung jawab dari kontraktor. Jadi jangan kaget misalnya di satu proyek, misalnya kontraktornya Wijaya Karya, subkontraktornya PP, itu bisa terjadi tuh, ya. Atau kontraktor utamanya Utama Karya, tapi subkontraktornya adalah Wika atau PP gitu ya. Nah itu dimungkinkan terjadi seperti itu. Tapi tanggung jawabnya bedanya di situ. Kalau subkontraktor bertanggung terhadap bagian yang dikerjakannya, kalau kontraktor utamanya bertanggung jawab terhadap pekerjaan subkontraktor dan pekerjaan lainnya gitu ya. Itu bedanya. Kemudian berkaitan dengan kegagalan bangunan, yang sebenarnya kita udah bisa pahami ada dua istilah ya, kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi. Kegagalan bangunan itu berkaitan dengan tanggung jawab peran dari para masa apa istilahnya nih, masa kurang lebih 10 tahun nih. Ya. 10 tahun itu dimungkinkan apabila terjadi kegagalan. Jadi yang kegagalan itu adalah gagal fungsinya ya. Misalnya ini jembatan ya. Ternyata tidak bisa dilewati karena ada bagian yang rusak. Nah itu umurnya belum 10 tahun. Maka itu dia akan diselidiki siapa yang bersalah di situ. Yang menyebabkan kegagalan ini siapa? Apakah perencana, apakah pelaksana, apakah pengawas, atau barangkali ownernya sendiri yang salah. Nah ini ditentukan nanti oleh penilai ahli gitu ya. Jadi jika terjadi kegagalan bangunan maka itu wajib bertanggung jawab ya pihak-pihak yang bertanggung jawab gitu dan bisa dikenakan ganti rugi atau dikenakan hukuman gitu ya. Dikenakan denda atau dikenakan hukuman. Jika terjadi kalau memang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenakan ganti rugi. Nah, kemarin di dalam undang-undang yang kita baca, bagaimana peran masyarakat yang harus dilibatkan ya. Jadi masyarakat itu berhak untuk melakukan pengawasan, mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi, kemudian memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kemudian masyarakat berkewajiban menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi. Kemudian turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum. Jadi makanya kita kalau melaksanakan proyek itu kita nggak bisa lepas dari masyarakat. Makanya perlu ada pendekatan-pendekatan kepada masyarakat sehingga nanti di dalam pelaksanaan kita tidak mengalami gangguan dari masyarakat yang ada tadi. Kemudian uang prestasi ini tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menurut waktu yang ditetapkan.
Itu salah satunya. Lalu yang kedua, menyerahkan pekerjaan dengan mutu yang tidak sesuai. Nah, dari pihak pemberi tugas dapat menuntut pemutusan perjanjian pada pengadilan yang bisa sebagian atau seluruh dan segala akibatnya. Maksud akibat pemutusan perjanjian, pemutusan waktu yang akan datang, harga kerjaan yang telah diselesaikan tetap dibayar. Tapi tentu ada kompensasi-kompensasinya gitu ya. Lalu si pemberi tugas dapat menyuruh pihak lain menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, si pemborong kena denda gitu ya. Lalu apa sanksinya? Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana. Sanksi administrasi dikenakan pada penyedia jasa. Lalu peringatan sanksi administrasi ini dikenakan pada penyedia jasa, misalnya peringatan tertulis gitu ya. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi, pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi, pembekuan izin usaha atau pencabutan izin usaha. Kalau sanksi administrasi pada pengguna jasa, jadi pengguna jasa juga bisa punya potensi ya, yaitu apa? Peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan konstruksi, pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi, larangan sementara menggunakan hasil pekerjaan konstruksi, pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ini tentunya kalau si penyedia jasa melakukan kesalahan yang sangat berisiko. Nah, dari sisi KUH Perdata, itu di dalam pasal 1609, itu hampir sama dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 99 atau nomor 2 tahun 2017, bahwa tanggung jawab para pihak itu adalah selama 10 tahun sejak serah terima kedua ya, selama 10 tahun apabila terjadi kegagalan bangunan, maka nanti akan ada penelitian siapa yang bersalah dalam hal mengapa kegagalan itu terjadi. Nah, yang tanggung jawab adalah yang dinyatakan bersalah. Siapa yang menyatakan bersalah itu adalah penilai ahli. Gitu ya. Nah, ini apa tujuannya? Baik pasal 1609 maupun yang ada di Undang-Undang Jasa Konstruksi, ini agar si investor merasa aman ya dalam hal dia berinvestasi, sehingga nanti diharapkan sampai 10 tahun mereka masih bisa mendapatkan manfaat dari fasilitas yang dibangun tadi. Nah, kalau misalnya sesudah 10 tahun terjadi kegagalan, maka itu tidak lagi menjadi tanggung jawab para pihak tadi. Ya. Nah, itu kira-kira yang kita bahas pada sesi ini. Mungkin ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, saya ingin tugas kelompok ya. Nanti ini dikumpulkan minggu depan. Jadi tugas kelompoknya adalah, ini ada ini ya. Ini ada penyedia jasa. Ini adalah penyedia jasa perencanaan, penyedia jasa pelaksanaan, penyedia jasa pengawasan ya. Jadi ada 3. Nah, yang saya harapkan masing-masing kelompok nanti mengumpulkan apa yang menjadi syarat ya untuk penyedia jasa perencanaan, penyedia jasa pelaksanaan, dan kemudian penyedia jasa pengawasan. Nah, ini satu penyedia jasa, satu kelompok. Nah, satu kelompok yang lain, yaitu kelompok yang keberapa silakan nanti ditentukan, itu berkaitan dengan pengguna jasa. Jadi, apa yang menjadi di sini kan dinyatakan pengguna jasa itu tadi ini ya, bisa perorangan, bisa badan hukum, bisa instansi pemerintah, bisa swasta. Nah, tugas kelompok ini adalah bagaimana menguraikan kalau dia perorangan, itu apa yang menjadi persyaratannya, atau apa yang dia tentukan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu ya. Kalau dia badan hukum itu bentuknya seperti apa gitu ya. Kalau instansi pemerintah seperti apa, apakah pendanaannya dari mana gitu, dan mungkin sumbernya dari APBN atau APBD dan sebagainya. Lalu swasta. Nah, swasta ini gimana ya, dia sebagai pengguna jasa, apa yang harus dipenuhi olehnya kalau sesuai menurut undang-undang. Kemarin masih ingat ya, ada yang disebut sebagai jaminan kemampuan membayar. Nah, itu nanti diuraikan di dalam bagian yang menjadi ciri karakteristik dari pengguna jasa ini. Jadi saya ulangi lagi bahwa ada 4 masalah di sini: pengguna jasa, penyedia jasa perencanaan, penyedia jasa pengawasan, penyedia jasa pelaksanaan. Nah, semuanya diharapkan masing-masing bisa menjelaskan ini, termasuk sertifikat dan apa yang dibutuhkan, lalu termasuk juga klasifikasinya ya. Di sini kan ada klasifikasi, ada kualifikasi. Nah, itu diuraikan ya, sehingga masing-masingnya jelas nanti, dari itu dikumpulkan dalam bentuk PowerPoint aja, jadi tidak dalam bentuk tulisan. Kira-kira jelas atau ada pertanyaan? Jelas, Pak. Kenapa? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi itu nanti cari di Google bisa, atau cari di lamannya LPJKN itu ya. Itu bagaimana pembagian dari klasifikasi, kualifikasi, perencana, pelaksana, dan pengawas gitu ya. Terus juga untuk owner, coba di searching owner itu menurut undang-undang persyaratannya apa saja ya. Kira-kira begitu. Baik, sebelum selesai kita presensi dulu. Saya buka dulu. Jadi judul kita adalah tipe kontrak pada rekonstruksi. Viva ada, Hadir, Pak. Arda ada, Atif Anda hadir, Pak. ada, Atif bantu ya kalau ada yang lihat ya. Atif ada, Atif hadir, Pak. Farhan, belum ada ya. Fauzi, Hadir, Pak. Verdiko, Hadir, Pak. Galih, Hadir, Pak. Kevin ada, tolong dicek di chat, di chat ada nggak namanya. Kevin, Gilang, Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. Jalu,
Hadir Pak. Jasmine, Jasmine hadir, Pak. Latifah, Latifah hadir, Pak.